Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan membahas salah satu konsep yang sangat penting dalam bidang kecerdasan buatan dan sistem kendali modern, yaitu logika fuzzi. Materi ini membahas bagaimana sebuah komputer atau sistem kendali dapat mengambil keputusan secara fleksibel seperti cara manusia berpikir dalam kehidupan sehari-hari. Pada sistem digital biasa, komputer hanya mengenal dua kondisi, yaitu benar atau salah, hidup atau mati, 0 atau 1. Namun dalam kehidupan nyata, kondisi seringkali tidak bersifat mutlak. Ada kondisi yang berada di antara dua keadaan tersebut. Inilah yang menjadi dasar lahirnya logika fuzzi. Materi ini menjelaskan bahwa logika fuzzi merupakan pendekatan yang memungkinkan mesin memahami kondisi yang samar, relatif, dan tidak pasti seperti manusia dalam mengambil keputusan. Mahasiswa sekalian, sebelum masuk lebih jauh ke teori, coba perhatikan kondisi sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Ketika seseorang mengatakan, hari ini terasa panas, maka sebenarnya kata panas memiliki arti yang relatif. Suhu yang dianggap panas oleh seseorang belum tentu dianggap panas oleh orang lain. Begitu juga ketika seseorang mengatakan kendaraan berjalan cepat. Kecepatan yang dianggap cepat oleh pengendara biasa belum tentu dianggap cepat oleh pembalap profesional. Hal ini menunjukkan bahwa dunia nyata penuh dengan ketidakpastian dan penilaian yang tidak selalu bersifat mutlak. Logika fuzzi hadir untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan memberikan nilai yang lebih fleksibel dibanding logika boolean biasa. Mahasiswa sekalian, manusia pada dasarnya tidak berpikir secara hitam dan putih. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering menggunakan istilah seperti agak panas, cukup dingin, sedikit cepat, atau lumayan terang. Semua istilah tersebut menunjukkan adanya nilai di antara dua kondisi ekstrim. Logika fuzzi mencoba meniru cara berpikir manusia tersebut dengan menggunakan nilai kontinu antara 0 hingga 1. Artinya, suatu kondisi tidak hanya dianggap benar atau salah, tetapi dapat memiliki tingkat kebenaran tertentu. Dengan pendekatan ini, sistem dapat menghasilkan keputusan yang lebih halus, lebih realistis, dan lebih mendekati kondisi sebenarnya di lapangan. Mahasiswa sekalian, perbedaan utama antara logika klasik dan logika fuzzi terletak pada representasi nilai kebenaran. Pada logika klasik, nilai hanya terdiri dari dua kemungkinan, yaitu 1 atau 0. Sebagai contoh, suhu 30 derajat langsung dianggap panas, sedangkan suhu 24 derajat dianggap tidak panas. Tidak ada nilai di antaranya. Sistem seperti ini memang sederhana dan cocok untuk rangkaian digital dasar, tetapi kurang fleksibel ketika menghadapi kondisi nyata yang bersifat dinamis. Sementara itu, logika fuzzi memungkinkan suatu kondisi memiliki tingkat keanggotaan tertentu. Misalnya suhu 30 derajat dapat memiliki nilai panas sebesar 0,8, suhu 27 derajat memiliki nilai panas 0,5, dan suhu 24 derajat memiliki nilai panas 0,2. Pendekatan ini membuat sistem lebih adaptif terhadap perubahan kondisi lingkungan. Mahasiswa sekalian, konsep penting berikutnya adalah derajat keanggotaan atau membership degree. Dalam logika fuzzi, satu nilai dapat menjadi anggota dari beberapa himpunan sekaligus dengan tingkat keanggotaan yang berbeda. Sebagai contoh, suhu 28 derajat dapat dianggap sedikit dingin, cukup sedang, dan agak panas secara bersamaan. Nilai tersebut dapat memiliki keanggotaan dingin sebesar 0,2, sedang sebesar 0,6, dan panas sebesar 0,4. Hal ini sangat berbeda dengan logika klasik yang hanya memperbolehkan satu nilai masuk ke satu kategori saja. Dengan konsep ini, sistem fuzzi mampu merepresentasikan ketidakpastian secara lebih realistis sehingga keputusan yang dihasilkan menjadi lebih halus dan akurat. Mahasiswa sekalian, untuk menentukan tingkat keanggotaan suatu nilai digunakan fungsi keanggotaan atau membership function. Fungsi ini berbentuk grafik matematis yang menunjukkan hubungan antara nilai input dan derajat keanggotaannya. Pada materi dijelaskan beberapa jenis fungsi keanggotaan yang umum digunakan. Fungsi segitiga merupakan bentuk paling sederhana dengan kenaikan dan penurunan linear.
Fungsi trapesium memiliki bagian datar pada puncaknya sehingga cocok digunakan pada rentang nilai tertentu yang dianggap benar sepenuhnya. Sedangkan fungsi Gaussian berbentuk kurva lonceng yang lebih halus dan sering digunakan pada sistem industri dengan tingkat presisi tinggi. Pemilihan fungsi keanggotaan sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan dan kebutuhan sistem yang dirancang. Mahasiswa sekalian, sebuah sistem fusji bekerja melalui 3 tahapan utama, yaitu fusifikasi, inferensi, dan defusifikasi. Ketiga tahap ini saling berkaitan dan bekerja secara berurutan untuk menghasilkan keputusan akhir dari sebuah sistem kendali cerdas. Pada tahap pertama yaitu fusifikasi, data nyata dari sensor diubah menjadi nilai fusi berdasarkan fungsi keanggotaan yang telah ditentukan. Sebagai contoh, suhu 28 derajat tidak langsung dianggap panas atau dingin, tetapi dihitung terlebih dahulu tingkat keanggotaannya terhadap beberapa kategori sekaligus. Tahap ini menjadi dasar penting dalam sistem fusi karena seluruh proses pengambilan keputusan dimulai dari sini. Tahap berikutnya adalah inferensi atau evaluasi rule. Pada tahap ini sistem menggunakan aturan if-then untuk menentukan keputusan. Sebagai contoh, jika suhu tinggi maka kipas berputar cepat. Jika suhu sedang maka kipas berputar sedang. Jika suhu rendah maka kipas berputar lambat. Sistem mengevaluasi seluruh rule berdasarkan nilai fusi yang dihasilkan pada tahap fusifikasi. Dengan pendekatan ini, keputusan yang dihasilkan tidak lagi bersifat kaku tetapi lebih fleksibel dan mendekati cara manusia mengambil keputusan dalam kehidupan nyata. Mahasiswa sekalian, tahap terakhir adalah defusifikasi. Pada tahap ini nilai fusi diubah kembali menjadi nilai nyata yang dapat digunakan oleh perangkat keras seperti motor, kipas, inverter, atau aktuator lainnya. Sebagai contoh, hasil fusi berupa kipas agak cepat dapat dikonversi menjadi nilai PWM tertentu seperti 80 PWM. Nilai ini kemudian dikirim ke mikrokontroler untuk mengatur kecepatan putaran motor secara langsung. Dengan demikian sistem fusi mampu menjembatani antara logika abstrak dan aksi nyata pada sistem kendali industri modern. Mahasiswa sekalian, pada materi juga dijelaskan mengenai metode inferensi fusi yang umum digunakan, yaitu metode Mamdani dan Sugeno. Metode Mamdani merupakan metode yang paling banyak digunakan pada dunia industri karena konsepnya mudah dipahami dan sangat cocok untuk sistem kendali. Pada metode ini, output masih berupa himpunan fusi yang nantinya akan didefusifikasi menjadi nilai nyata. Sedangkan metode Sugeno menggunakan fungsi matematika sebagai output sehingga lebih ringan secara komputasi dan cocok digunakan pada sistem adaptif atau embedded system modern. Dalam praktik industri, pemilihan metode inferensi sangat dipengaruhi oleh kebutuhan kecepatan, kompleksitas sistem, dan sumber daya perangkat keras yang digunakan. Mahasiswa sekalian, pada bagian praktikum dijelaskan implementasi sederhana logika fusi menggunakan Python di Google Colab. Praktikum ini bertujuan agar mahasiswa memahami konsep fusi tidak hanya secara teori tetapi juga secara visual dan praktis. Dalam kode program tersebut dibuat fungsi keanggotaan untuk kategori dingin dan panas. Ketika suhu dimasukkan sebesar 28 derajat, sistem menghasilkan derajat keanggotaan panas sebesar 0,6 dan dingin sebesar 0,0. Hal ini menunjukkan bahwa sistem fusi bekerja menggunakan nilai kontinu, bukan sekadar benar atau salah. Setelah proses fusifikasi selesai, sistem melakukan inferensi berdasarkan rule yang telah dibuat. Jika nilai panas lebih besar dibanding dingin maka sistem menentukan kecepatan kipas sebagai cepat. Selanjutnya dilakukan proses defusifikasi sehingga output berupa kategori cepat diubah menjadi nilai PWM nyata sebesar 80. Nilai ini dapat langsung digunakan untuk mengendalikan perangkat keras seperti motor DC atau kipas pendingin. Praktikum sederhana ini menunjukkan bagaimana logika fusi mampu menghubungkan data sensor dengan aksi nyata pada sistem kendali modern. Mahasiswa sekalian, salah satu hal penting yang perlu dipahami adalah perubahan nilai input pada sistem fusi bersifat gradual. Ketika suhu berubah dari 22 menjadi 25 atau 35 derajat, maka perubahan derajat keanggotaan terjadi secara perlahan dan tidak melonjak tiba-tiba seperti logika klasik.
Inilah yang membuat logika Fuzzy sangat cocok digunakan pada sistem kontrol yang membutuhkan respons halus dan stabil. Semakin kompleks sistem yang dirancang, maka jumlah rule Fuzzy yang digunakan juga akan semakin banyak agar seluruh kemungkinan kondisi dapat ditangani dengan baik. Mahasiswa sekalian, logika Fuzzy saat ini sudah digunakan sangat luas pada dunia industri dan kehidupan sehari-hari. Pada sistem AC otomatis, Fuzzy digunakan untuk mengatur suhu ruangan secara halus berdasarkan suhu lingkungan, kelembaban, dan jumlah orang di dalam ruangan. Pada mesin cuci, Fuzzy menentukan durasi pencucian dan kecepatan putaran berdasarkan berat dan tingkat kekotoran pakaian. Dalam sistem kontrol motor industri, Fuzzy digunakan untuk mengatur kecepatan dan torsi secara presisi. Bahkan pada sistem smart home, logika Fuzzy digunakan untuk membuat sistem otomasi yang mampu merespons kondisi lingkungan secara cerdas dan adaptif. Mahasiswa sekalian, inti utama dari logika Fuzzy adalah kemampuan sistem dalam menangani ketidakpastian dan ambiguitas. Logika Fuzzy tidak hanya bertanya apakah suatu kondisi benar atau salah, tetapi juga mempertimbangkan seberapa benar kondisi tersebut. Dengan nilai kontinu antara 0 hingga 1, sistem mampu menghasilkan keputusan yang lebih fleksibel dan mendekati cara berpikir manusia. Inilah alasan mengapa logika Fuzzy menjadi salah satu fondasi penting dalam pengembangan sistem kendali cerdas modern di bidang teknik elektro, otomasi industri, robotika, dan kecerdasan buatan. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa logika Fuzzy merupakan metode yang sangat powerful dalam menangani ketidakpastian pada sistem nyata. Sistem Fuzzy bekerja melalui 3 tahapan utama yaitu fuzifikasi, inferensi, dan defuzifikasi. Dengan bantuan fungsi keanggotaan dan rule if then, sistem mampu mengambil keputusan secara fleksibel dan adaptif. Implementasinya sangat luas mulai dari AC otomatis, mesin cuci, smart home, hingga sistem kendali industri modern. Sebagai calon engineer profesional, mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep logika Fuzzy secara mendalam agar dapat mengembangkan sistem kendali cerdas yang lebih efisien, stabil, dan mendekati cara berpikir manusia. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi mahasiswa sekalian pada perkuliahan hari ini. Semoga materi logika Fuzzy ini dapat dipahami dengan baik dan menjadi bekal penting dalam pengembangan sistem kecerdasan buatan serta otomasi industri modern. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.